Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Sudah hampir 1,5 tahun semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa virus COVID-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Virus COVID-19 ini semakin hari semakin menghantui kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang waspada akan adanya virus ini melindungi diri dengan alat bantu medis seperti masker dan hand sanitizer. Sehingga jumlah pasien COVID-19 yang dirawat semakin hari semakin melonjak. Dengan demikian, jumlah penggunaan peralatan medis pun semakin bertambah, sehingga menimbulkan lonjakan sampah medis yang sewaktu-waktu akan menimbulkan masalah yang besar. Lalu, bagaimanakah pengelolaan limbah medis COVID-19? Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi lonjakan limbah medis yang semakin hari semakin bertambah? Fenomena COVID-19 telah mengubah semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Pemerintah menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020. Tanggal 2 Maret 2021 lalu, tepat 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh pemerintah Indonesia, hingga 3 Maret 2021 lalu, tercatat terdapat 1,3 juta kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun, ada hal yang luput dari perhatian kita bersama, yaitu timbulnya masalah limbah medis yang dihasilkan selama masa penanganan COVID-19. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menemukan adanya limbah medis di berbagai wilayah, di antaranya tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi, tempat pemrosesan akhir sampah di Cipecang, Tangerang Selatan, lalu TPA Sumur Batu di Kota Bekasi, serta banyak pula limbah medis yang mengalir menuju Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat dalam periode 19 Maret 2020 sampai dengan 4 Februari 2021, DKI Jakarta menjadi daerah dengan timbulan limbah medis terbanyak di Indonesia, yaitu 6.417,95 ton timbulan sampah limbah medis COVID-19. Berdasarkan informasi dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI. Bukan rahasia lagi bahwa dalam pengelolaan limbah B3 di Indonesia masih jauh dari kata layak. Kami pun menghubungi pihak Walhi untuk menanyakan akan masalah ini kepada organisasi yang peduli terhadap lingkungan hidup, yaitu Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, untuk mendapatkan informasi akan keadaan limbah COVID-19 ini. Begini sebenarnya, semenjak Maret 2020 kan kita emang sedang mengalami pandemik ya, pandemi COVID-19. Namun ternyata kalau teman-teman, mungkin nggak cuma Walija aja, cuma banyak juga teman-teman yang ternyata pernah menemukan limbah medis berupa masker sekali pakai, ataupun itu APD bekas atau yang udah rusak, dan juga botol-botol infus dan selang infus itu di beberapa TPA. Bahkan yang paling sering ditemukan itu di daerah TPA di Bekasi. Namun terakhir ada juga yang menemukan sampah ini sudah bahkan mencemari pesisir Jakarta, di pesisir Marunda dan pesisir Cilincing. Bahkan di Tangerang juga, dan sebenarnya hal ini nggak cuma terjadi di Jakarta ya, bahwa beberapa masyarakat menemukan limbah medis. Hal ini juga terjadi di Tangerang Selatan. Kalau teman-teman ingat yang TPA Cipecang roboh, yang turapnya itu rubuh, selang beberapa hari ternyata keluar tumpukan sampah yang berupa limbah-limbah medis seperti masker sekali pakai dan APD. Tapi kita nggak tahu itu sebenarnya pihak siapa yang membuang sampah medis itu ke TPA. Padahal kan sebenarnya kalau bulan Maret lalu itu kan Menteri Lingkungan Hidup sendiri kan sudah mengeluarkan surat edaran
terkait pengelolaan limbah B3 ini, khususnya penanganan COVID. Nah, nanti jadi kalau kita bisa dikatakan penanganan limbah medis di Jakarta sendiri itu belum maksimal, belum efektif karena ternyata masih banyak ditemukan di TPA-TPA, ada yang di bahkan sampai mencemari pesisir Jakarta dan juga mencemari Sungai Cisadane sendiri. Gitu sih. Dan sebenarnya nggak cuma di Jakarta ya, teman-teman Wali Lampung juga beberapa bulan yang lalu juga melakukan temuan yang sama, bahwa ternyata di Lampung di sebuah TPA ditemukan limbah medis dan jumlahnya itu cukup banyak, dan itu sempat ramai juga di berita. Begitu sih. Sebenarnya sih dengan ditemukannya limbah medis di TPA itu sebenarnya udah membuktikan bahwa pengelolaannya itu masih belum baik ya. Padahal kan di dalam surat edaran itu sudah dijelaskan bahwa pemerintah itu harus menyediakan box-box untuk menampung limbah medis yang emang beredar di masyarakat. Nah, ini ada dua hal berbeda nih. Limbah medis dari masyarakat kayak kita ini sama limbah medis dari rumah sakit. Nah, sebenarnya untuk pengguna umum seperti kita itu harusnya pemerintah menyediakan kayak drop box sementara untuk masker-masker yang dipakai masyarakat umum. Nah, kalau yang rumah sakit ini sebenarnya kan ada beberapa rumah sakit udah mengelola limbah medis sendiri, tapi ada juga ada juga rumah sakit yang melemparkannya ke pihak ketiga, dan pihak ketiga ini sebenarnya sudah memiliki izin juga bahwa mereka bisa mengelola limbah rumah sakit ataupun limbah medis selama COVID ini. Jadi kalau dibilang di Jakarta sendiri sih penanganannya belum baik sebenarnya. Nah, kalau kita dibilang bahayanya apa, tentu nggak cuma sama manusia dan lingkungan. Yang pertama, ketika dikatakan dia limbah medis, otomatis kan itu kan limbah yang digunakan untuk orang-orang yang sakit. Nah, jadi harus ada usaha lebih lah untuk mengelola limbah itu. Bayangkan aja ketika dia dibuang dengan sembarangan tanpa dikelola dulu. Kan kalau di rumah saya kan ada biasa tuh menggunakan pemanas atau biasa disebut autoclave untuk mensterilkan penyakitnya itu. Cuma kan karena beberapa rumah sakit belum mampu, akhirnya dibuang. Secara otomatis limbah yang beredar ini akan menjadi penyakit yang baru. Jadi kayak itu menjadi media penyebaran penyakit baik bagi masyarakat umum ataupun ketika petugas yang membuangnya itu nggak sesuai SOP gitu. Jadi dia akan menimbulkan penyakit yang baru lagi. Kan kita nggak bisa tahu ini masker yang dibuang ini benar nggak sih, nggak bisa menurunkan COVID apa enggak, kan nggak ada yang bisa memastikan itu kan. Iya, jadi akan menimbulkan penyakit yang baru lagi, penyebarannya akan semakin meluas, bahkan akan mencemari air, udara, bahkan tanah sendiri. Sebenarnya kan di awal pandemik itu kan Menteri Lingkungan Hidup itu sudah mengeluarkan surat edaran, dan bahkan di dalam surat edarannya itu juga sampai ngomongin teknis gitu lah ya, bahwa pemerintah daerah harus menyediakan drop-drop itu segala macam, dan juga ada beberapa instansi juga yang emang atau beberapa pihak ketiga penyedia jasa pengelola limbah ini yang memang diberikan izin untuk mengelola itu. Tapi kan masalahnya harapan kita kan emang seperti ini ya, seperti yang sudah ada di dalam surat edaran itu, pemerintah itu memang harus menyediakan pengelolaan limbah khusus limbah medis ini, harus menyediakan box-box yang masyarakat harus tahu. Misalnya di Jakarta di titik ini ada drop buat masker gitu. Jadi kita nggak bisa menggabungkan limbah masker kita dengan limbah sehari-hari kita gitu. Cuma masalahnya kita kan selama ini belum tahu apa yang udah dilakukan. Mereka udah melakukan belum sih surat edaran itu seperti yang udah ditulis dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup itu gitu. Harapannya sih pemerintah ini lebih karena ini kan menyangkut kesehatan masyarakat dan menyangkut lingkungan kita juga, harus menyediakan pengelolaan secara khusus ya, melakukan pengelolaan sampah ini secara khusus, dan juga harus memperketat pengawasan baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang emang menyediakan isolasi mandiri ataupun tempat-tempat yang emang menyediakan perawatan pasien COVID. Nah, jadi di antara melakukan pengawasan terus menyediakan
tempat pengolahannya juga, atau menyediakan box-box untuk drop limbah-limbah medis itu, limbah-limbah medis dari masyarakat umum yang seperti kita ini nih, pengguna masker sekali pakai. Karena selama hampir 2 tahun ini aja, kebanyakan masyarakat masih menggunakan masker sekali pakai. Padahal kan kita bisa aja menggunakan masker kain yang bisa diganti sekali 2 jam atau sekali 4 jam, sehingga tidak terlalu menimbulkan banyak sampah gitu. Terus sosialisasinya kan masih kurang ya, sosialisasi pemerintah masih kurang terkait penanganan limbah medis ini. Seperti kita lah, bahkan kita aja masih suka ini masuk sekali pakai, ya udah buang aja tempat biasa, padahal kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Atau kenapa dia nggak bikin peraturan bahwa masyarakat kita seperti ini kalau nggak terindikasi COVID ya bisa menggunakan masker kain yang bisa diganti sekali 2 jam gitu-gitulah. Yang pertama tadi itu emang harus melakukan pengawasan sama pihak-pihak rumah sakit dan pihak-pihak ketiga yang mendapat izin mengelola limbah. Itu sih yang perlu, yang paling penting itu pengawasan itu sih. Terus yang kedua itu menyediakan tempat-tempat pembuangan limbah medis itu juga. Terus yang terakhir itu ya melakukan sosialisasi sih kepada masyarakat bagaimana cara mengelola ataupun membuang limbah medis ini. Melihat adanya potensi bahaya dari limbah medis penanganan COVID-19, KLHK mengeluarkan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan paparan dan menghindari penumpukan limbah infeksius dan sampah rumah tangga. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menangani timbulan limbah medis tersebut. Salah satunya, Presiden Jokowi menetapkan peraturan pemerintah PP nomor tahun 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini diperkuat dengan adanya surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 tanggal 24 Maret 2020. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat, tepat, dan serius dalam menerapkan regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang terjangkit COVID-19 terus meningkat setiap harinya di Indonesia. Kami pun menghubungi Dr. Toho dokter umum untuk mengetahui bahaya akan limbah medis COVID-19 ini terhadap kesehatan manusia. Dibuang sembarangan, pokoknya ya itu ya virus ya, ada banyak virus. Nah nanti virusnya ini kan kemana-mana gitu loh, apalagi dimanfaatkan orang yang nggak bertanggung jawab. Kadang-kadang masker yang kok kelihatan masih bagus, takutnya disalahgunakan, dibersihkan lagi, dijual. Tapi sih saya yakin itu tidak akan terjadi. Nah untuk dampak apa penyakitnya? Dampak penyakitnya ya itu bisa ke paru ya, karena batuk awalnya pasti batuk. Nah sebelum batuk biasanya itu radang tenggorokan dulu. Tenggorokan yang kita hirup dari masker itu ya, itu kan bentuknya flu, kayak flu gitu ya. Awalnya dari flu itu radang tenggorokan dulu, tenggorokan kering, akhirnya terjadi flu karena itu virus, karena banyak virusnya itu. Nah itu akan kalau kehirup ke kita itu bahayanya gitu. Itu yang awalnya yaitu dari mana sih kan, yaitu dari masker juga bisa, tapi kemungkinan kecil bisa, karena kalau masker sudah kena sinar matahari virus itu akan mati. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down
6 feet from the edge, and I'm thinking maybe 6 feet is so far